إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقالت أيضا في آية أخرى قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah di mana saja berada. Tak intinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, karunia yang teramat besar yang Allah akan hadiahkan pada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk hamba yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala serta berada dalam iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Tentunya salawat dan salam tidak boleh pula kita lupakan pada orang yang paling mulia di muka bumi. Siapa lagi kalau bukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjasa membawa agama yang mulia, membawa ilmu pengetahuan, membawa perdamaian untuk umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib mengajak diri khatib dan para jamaah yang khusus hadir pada siang hari ini. Marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan yang sebenar-benarnya, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat mungkin, semampu kita untuk meninggalkan semua perbuatan yang ada unsur maksiat, yang ada unsur dosanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ibnu Katsir mengatakan di dalam ayat ini bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Sementara manusia yang awalnya tidak ada, lam yakun syai'an madhkura, dia adalah sesuatu yang tidak bisa disebut ketika dia belum dimasukkan ke dalam rahim ibunya. Kita dulu tidak membawa apa-apa ketika lahir. Sekarang kita punya apa-apa, maka ingatlah yang ada sekarang adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika titipan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita belajar untuk mengikhlaskannya, belajar untuk berlapang dada, belajar untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba yang qanaah, selalu menerima apa yang ada yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan dunia ini
sebagai persiapan diri kita sebelum mati. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Yang pertama adalah memperbanyak amal sebaik mungkin. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika seorang manusia itu berada di posisi tertinggi, berada di posisi puncak kekuasaan, maka dia akan melupakan bawahannya. Dia akan berbuat zalim kepada bawahannya. Sekecil apapun itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa yayasan kah, berupa negara kah, desa kah? Ketika dia menjadi pemimpin, hendaknya dia lihat juga bagaimana bawahannya. Bagaimana pendapat orang yang memberikan pendapat, bagaimana kritikan orang-orang kepadanya. Jangan mentang-mentang kita menjadi pemimpin, kita berbuat zalim kepada bawahan kita. Kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kita tidak mau dinasihati oleh orang lain. Dan ini terjadi. Ya. Enak kalau terjadinya itu adalah orang-orang yang awam, yang belajar agama yang sedikit. Ini terjadinya di kalangan orang-orang yang sudah lama mendalami agama Islam. Dan kebetulan sekarang menjadi seorang ketua. Ya. Dan dia berbuat zalim kepada bawahannya. Ingatlah ya, ketika kezoliman itu sudah mencapai puncaknya, maka tunggulah kehancuran. Ini Rasulullah SAW yang langsung mengancam kepada kita ya. Kalau kita lagi di posisi yang bagus, posisi yang tinggi, maka ingatlah saudara-saudara kita. Dalam hal apa saja, dalam sekecil apapun saja perkelompokan itu, persatuan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Artinya, sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, yang berkelanjutan meskipun hanya sedikit. Beramal sebaik mungkin, mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita praktikkan dalam diri kita, bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dapat mendoakan kita nanti ketika kita sudah wafat. Sebagaimana Rasulullah katakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasah, min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya.
Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan ista'mala." Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqhu li'amalin shalihin qabla al-maut. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal soleh. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal soleh? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik, Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan petunjuk kepada orang tersebut untuk dapat melakukan amal soleh sebelum meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus berdoa agar Allah memberikan kita keistimewaan ini. Karena meninggal dalam husnul khotimah adalah sebuah keistimewaan. Hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan yang bisa mengucapkan syahadat, yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya itu. Tergantung bagaimana amal kita sekarang. Ya, bagaimana kondisi kita? Apakah kita belum taubat? Kalau belum taubat, mungkin mustahil kita akan bisa mengucapkan kalimat yang kita anggap itu adalah mudah. Ya, sekarang kita anggap mudah itu. Ya, tetapi nanti, ya, ketika sakaratul maut, kita akan ditampakkan kepada malaikat yang baik dan malaikat yang buruk, ya, tergantung amal kita. Kalau amal kita banyak yang buruk, nanti akan datang malaikat yang buruk itu kepada kita. Tapi kalau banyak yang amal baik, nanti akan datang malaikat yang baik itu. Tergantung kondisi kita masing-masing. Maka dari itu hadirin, marilah kita gunakan kesempatan hidup yang cuma satu kali ini untuk terus semangat melakukan amal soleh, untuk terus selalu berada di dalam rel-rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita coba sekali-sekali untuk melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba sekali-sekali untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, takutnya nanti ketika kita coba sekali saja, maka Allah akan cabut nyawa kita. Kita belum pernah mencoba khamar, minuman keras, kita coba, meninggal kita dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika kita belum pernah berzina, kita coba untuk berzina, kita meninggal dalam keadaan yang buruk. Ketika orang yang melakukan mungkin belum meninggal, ya, umurnya panjang. Ketika kita yang melakukan, besok kita langsung meninggal. Nah, ini yang kita takutkan. Ya, jangan sekali-sekali pernah meremehkan perbuatan dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini khutbah singkat pada hari ini. Semoga kita senantiasa ingat, ya, bahwasanya suatu hari kita akan meninggal dunia. Allah akan mengirimkan malaikat pencabut nyawa, ya. Allah akan cabut nyawa kita. Ingat, sebelum kita melakukan sebuah perbuatan yang kita rasa itu melanggar, yang kita rasa itu membuat dada kita sesak, yang kita rasa perbuatan itu membuat kita gelisah, maka segera tinggalkan. Segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ingat semua yang ada hanya sementara. Ya, tetapi kita sering lupa ketika kita berada di dalam kenikmatan, kita berada dalam kesehatan, kita punya waktu luang. Waktu-waktu luang itu tidak kita pakai untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk mencapai derajat takwa dan meninggal di dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nukarrim wa nubarik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kekayaan yang kita cari, maka dulu ada orang yang namanya Qarun yang sampai kuncinya saja diangkat oleh 7 orang yang kekar saking kayanya. Ketika kita menginginkan jabatan, dahulu ada orang yang bernama Haman, menterinya Fir'aun. Kecerdasannya luar biasa, sampai hari ini belum ada yang mengalahkan kecerdasan si Haman. Ketika kita ingin menjadi ulama ulama yang jahat, dahulu ada Bal'am bin Nuh. Ketika dia masih soleh, ketika berdoa langsung mustajab, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia membelat kepada Fir'aun, ketika dia bersekutu kepada Fir'aun, jangankan doanya, Allah tidak mau mendengar nafasnya saja. Merasakan nafasnya Allah tidak mau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini refleksi Jumat kita pada hari ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن وما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر.